Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton channel ini, channel Jaya Rumah Murai. Saya Arman, teman-teman. Saya ternak murai batu ya. Ya pasti seternak murai batu lah teman-teman. Bisa lihat nih belakangnya kandang ternak. Saya nggak ternak buaya teman-teman. Oke teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Kami harap semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang nonton video ini, begitu juga dengan saudara teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang apa tema malam ini ya. Temanya kita tentang pengembangan dunia penangkaran ya teman-teman. Oke, tapi ya biasa lah ya, kayak bertubur yang biasa, tapi gitu kan. Saya minum dulu lah. Ini obrolan kita agak serius nih teman-teman ya. Ini saya tunjukkan kepada calon breeder ya, yang nanti akan mencoba dunia penangkaran, khususnya burung murai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, langsung aja. Kita udah ada buku di depan saya. Saya gitu teman-teman. Jadi kalau ini serius. Jadi kita akan coba kembangan. Mana tahu teman-teman lihat video ini ada manfaatnya, lalu coba teman terapkan gitu ya. Baik. Latar belakang saya jauh ya, maksudnya dulu ketika kita coba beternak murai batu itu ilmu ternak kami nggak ada gitu kan. Terus saya sebenarnya sih terpengaruh juga teman-teman ya, dilihat di media-media, wah ternak murai batu itu untungnya sekian gitu kan, gede profitnya gitu kan. Saya coba ya alhamdulillah gitu kan, cukup lah gitu kan, cukup buat beli paket alhamdulillah gitu kan, buat tambahan alhamdulillah. Nah jadi kan gini lah ya, kalau setiap breeder itu kan dia pasti ada ada pandu-panduannya lah. Ada yang orang suka belajar langsung ke peternak gitu kan, ada juga yang suka sharing gitu kan. Nah perkembangan dunia digital saat ini, ketika kita mencari informasi yang kita ingini udah sangat mudah ya. Teman-teman tinggal klik Google, atau teman-teman juga gabung ke grup-grup ya, grup-grup yang ada di sosial media ya, sharing-sharing dan lain sebagainya. Nah itu dia. Nih sekilas ya, dulu nih sebelumnya terima kasih banget nih Om Supriyatno Diatmojo nih. Beliau ini salah satu bisa dikatakan expert ya teman-teman ya. Ini buku inilah yang saya baca teman-teman dulu ketika saya coba menekuni dunia penangkaran. Lalu ya begitu ya, saya ambil dari temen burung-burung trotolan, saya coba jualkan. Nah tapi ini nih saya mau rekomendasikan banget nih buat teman-teman yang mau coba ya. Nih bukunya. Oke, kedua juga saya beli nih ya, nih bukunya, Mencetak Murai Batu Juara Kontes. Masih sama Om Akdi, dia penulisnya, dan dia juga salah satu breeder besar di Indonesia ya Om, ya teman-teman gitu. Baik, kita masuk ke topik utama. Jadi sebelum kita ngebahas topik utama, saya beberapa survei ya teman-teman, nanya gitu kan ke teman yang sudah coba menangkarkan. Menurut lu, saya nanya nih, menurut lu dunia penangkaran murai batu ini gimana ke depannya? Kata dia, ada yang bilang dunia burung itulah dunia seni gitu kan. Itu satu, dunia seni. Kedua,
Ada juga beberapa teman saya prospek dunia burung ini akan terus berputar. Ya, berputar. Ketiga itu saya lihat gitu ya, saya lihat di beberapa sosial media juga pada saat sekarang ini apa namanya IO event organizer atau itu udah mulai banyak yang tumbuh gitu ya, seiring dengan perkembangan para breeder, para penghobi dan lain sebagainya itu, para IO tumbuh. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, ini kata kunci teman-teman ya. Jadi kata kunci dalam kita coba mengembangkan dunia breeder, dunia breeding ya khususnya. Yang kita tahu kan burung ini adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup, dan habitatnya ini kan kita bisa lihat di informasi di berita-berita lah ya, hutan-hutan ya udah mulai banyak apa ya kalau kita bilang banyak pemekaran gitu kan, secara otomatis kan burung-burung tersebut kan udah mulai banyak kehilangan makanannya, otomatis dia terus ke dalam gitu. Ini nih pemikiran bodoh saya aja ya teman-teman ya. Lalu kedua, saya setuju tuh yang beberapa minggu yang lalu kita sempat meliput Pak Ade namanya, kata Pak Ade itu dunia burung itu adalah dunia seni. Nah, dunia seni udah ya kan IO banyak udah mulai bermunculan. Nah, ini kan kita kunci teman-teman, kunci dalam kita mengembangkan dunia breeding ya. Jadi kalau saya dibilang misalnya dunia burung ini mati, kayak nggak mungkin teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sosial media itu mulai banyak juga orang-orang yang coba-coba ternak murai batu gitu kan. Ada juga yang gagal gitu teman-teman. Ya namanya beternak kan nggak semuanya ada yang gagal, ada juga yang bisa, ada juga yang putus asa gitu kan, banyak. Ya itulah teman-teman. Ya apa ya? Kalau saya bilang tuh emang ketika kita berinteraksi dengan hewan, udah pasti ya teman-teman. Pertama dulu kita suka dulu teman-teman. Ya suka. Oke. Ketika kita sudah suka, otomatis apapun yang kita lakukan buat hewan tersebut, kita udah nggak ada beban gitu ya. Tuh, suka lalu nggak ada beban. Ketiga ini biasanya kalau kita sudah tahu jalannya teman-teman, udah tahu jalannya, tentu teman-teman ya, ketika kita mencari jalan tersebut kan kita juga harus terjun ke bawah juga gitu. Artinya kita bisa, misalnya kalau cara saya nih ya, yang saya pakai nih teman-teman boleh ambil ya, boleh tiru juga nggak masalah teman-teman. Biasanya dulu karena saya kurang tahu, kurang paham dunia murai batu, dengar sih pernah gitu kan, cuman bagaimana burung murai batu itu ya kita kan tinggal lihat di Google aja, murai batu keluar tuh, ini burung gini gitu kan. Biasanya tuh saya masuk ke grup-grup ya kan, grup, lalu saya baca-baca berita. Nah, lalu juga saya lihat nih, siapa nih yang kira-kira orang-orang berpengaruh di dunia burung gitu kan. Nah, itu coba saya add-in tuh teman-teman, saya add-in ya, bodo amat lah. Dia mau approve enggak gitu kan, terserah, yang penting kita udah add-in. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh perkembangan dunia penangkaran atau dunia burung gitu kan. Nah, itu teman-teman, itu cara pertama kalau saya tuh. Itu caranya. Kedua ini saya biasanya riset kecil-kecilan teman-teman. Riset kecil-kecilan. Apa nih kira-kira yang orang tertarik nih kepada burung murai batu khususnya gitu kan. Oke lah, misalnya orang bilang murai batu Borneo itu harganya mungkin relatif
relatif apa namanya, relatif apa rendah lah daripada burung-burung murai batu non gembung gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, ya dunia burung ini kalau kata teman saya Pak Ade yang berapa minggu yang saya berapa hari yang saya wawancara itu harganya gelap gitu kan, harga gelap gitu. Jadi hobi burung ini nggak bisa kita samakan, ya kan, misalnya murai Borneo itu sekian harganya gitu. Tapi di sisi lain kan teman-teman juga bisa lihat kan di media-media, ada yang murai batu Borneo itu atau Kalimantan lah ya, sampai puluhan juta gitu kan, ada teman-teman. Ada juga yang di bawah itu juga ada gitu kan. Nah tuh kedua saya petakan dulu tuh, petakan. Ketiga itu barulah saya eksekusi teman-teman. Saya beli nih burung ya kan, burung, lalu beli burung coba ternak gitu kan, pelan-pelan gitu. Keempat ini kembali lagi teman-teman, kita lihat pasar nih, pasar market atau dunia burung murai batu. Kalau 4 ini saya bagi lagi teman-teman, jadi A ya. Biasanya kalau orang tertarik sama murai batu itu, nih dari saya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada tambahan silakan teman-teman tambahkan. Pertama gacor, gitu kan. Nah, kenapa bisa burung murai batu itu gacor gitu kan? Ya kan, teman-teman bisa kaji lah ya kenapa gitu kan. Apakah ada faktor dari pakannya gitu kan, faktor usia gitu kan, atau faktor lingkungan dan lain sebagainya tuh. B, lalu orang tertarik sama murai batu itu ekornya, ya ekor ada tuh yang tertarik, ekor panjang teman-teman, sama-sama kita tahu ya. Orang bilang wah burung impor, misalnya burung impor. Ada juga kan yang sedikit fanatik sama daerah tertentu gitu kan, ada gitu, nggak bisa juga kita pukul rata gitu. Ya namanya hobi teman-teman, sukaan gitu kan. Tuh ada yang ya dan lain sebagainya lah. Ekor. Ada orang wah ini burung murai batu impor dari Thailand gitu kan. Harganya misalnya 1 juta sekian gitu kan, murah gitu kan. Tapi coba teman-teman beli ya, riset lihat gitu. Murai batu ekor panjang yang dari Singapura, para peternaknya ya. Coba teman-teman lihat itu berapa harganya kira-kira teman-teman, ya kan? Jadi apa? Harga itu relatif gitu. Gak bisa kita pukul sama rata gitu. Coba ekor panjang 30, 28 itu berapa? Teman-teman coba lihat gitu. Itu sampai puluhan juta teman-teman gitu kan. Bahkan anaknya aja, totolannya aja. Ya teman-teman sama-sama tahu lah, bisa lihat lah gitu kan. Berarti impor ini relatif kan. Gitu. Yang C, ada lagi orang yang suka atau hobi pemain gantangan. Ya, ini kan ada nih gantangan. D, ada lagi orang yang suka ternak itu dia apa nih, misalnya coba crossing, ya paham ya teman-teman ya, crossing saling mengawinkan dari ras tertentu, ras A misal sama ras B gitu kan, seperti teman-teman yang lihat di belakang ini gitu kan. Kalau saya saat ini yang saya mainkan adalah ras teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi ya, apa namanya, ya kembali lagi kesukaan gitu kan. Jadi misalnya ras A sama ras B ini ketika dikawinkan nanti anakannya seperti apa, kan gitu ya. Lalu apa namanya, terus kembangan lagi tuh, kan banyak nih kita bisa petakan orang-orang yang seperti ini gitu kan. Oh misalnya kita taruhlah apa namanya, pembeli itu A, B dan C gitu kan. Nah kita bisa lihat nih, misalnya si A suka tuh murai batu tuh yang kayak gini gitu kan, yang misalnya dia nggak berpengaruh, bodo amat lah, karena dia ngomong gitu, bodo amat, gua mah nggak penting dah murai batu, mau dari impor kayak mau lokal kayak, yang penting itu burung gacor, fighter, terus gue bawa ke gantangan jalan, ada yang kayak gitu. Itu A nih ya kan. Ada lagi yang B, misalnya tipikal orang misalnya kayak gini, udahlah
gue cuman gue baru nih duit juga belum ada, misal banyak gitu kan istilahnya nih, gue coba beli burung bahan gitu kan, ada nih yang kayak gini, yang A, ntar gue rawat lah, mau gacor mau enggak, penting gue demen lah istilahnya menikmati prosesnya gitu. Ada nih ya kan, ada lagi yang C nih, yang C ini ada misalnya dia memang tujuan bisnis juga ada gitu kan kan nggak salah juga kan, memang tujuan beternak itu emang bisnis gitu kan, nggak munafik lah gitu kan. Jadi kalau mana tahu nih nanti kalau teman-teman doain kan, amin ya Allah kan, bisa jadi gede ini kan, berarti kan bisnis juga kan gitu. Ada nih 3. Nah yang 3 ini teman-teman petakan dulu gitu kan, petakan terus ya sharing-sharing lah ke teman-teman gitu kan, misal gimana nih caranya nih gue juga mau beternak gitu kan, apa dulu langkah-langkahnya gitu kan. Tapi kalau saran saya, ini saran saya pribadi nih teman-teman, teman-teman bisa observasi tuh, misalnya sharing gitu kan, datang ke peternak ngopi-ngopi apa gimana lah, bebas tanya gitu kan, karena ada pepatah yang bilang bisa karena terbiasa gitu kan. Ya sama ketika kita menangkar ini kan, setiap peternak itu punya kendalanya masing-masing teman-teman ya. Jadi yang terkadang kita lihat di dunia maya itu kadang-kadang bisa jadi penyemangat dan bisa juga jadi bumerang gitu kalau kita nggak coba pelajari seluk-beluknya, terus pangsa pasar yang kita pelajari gitu kan. Yang ada di pikiran kita adalah hanya profit, lama-lama ambruk teman-teman gitu. Ini bukan saya mematahkan semangat teman-teman ya, tidak gitu. Kita seringlah saya bahas, ketika kita menangkar itu kita emang harus kritis teman-teman, harus kritis. Yang namanya hobi itu berkembang ya, jalan terus dia berkembang. Tahun ini nih orang identik suka sama yang murai batu yang A gitu kan, nanti yang B gitu kan, nanti yang C gitu kan. Contoh lah misal murai batu Kalimantan ya, di murai batu Kalimantan itu harganya ya teman-teman bisa lihat lah di media berapa gitu kan. Tapi nanti ketika populasi burung tersebut habis gitu kan, dan regenerasi, misal kayak kita udah nggak ada lagi gitu kan, terus semakin banyak orang pengen tahu ciri-ciri murai batu Kalimantan itu gitu kan, itu kemungkinan burung tersebut akan naik harganya teman-teman. Hukum pasar teman-teman, barang sedikit peminat banyak, harga pasti mahal gitu. Misalnya kayak murai batu Kalimantan, ada kan yang putih ya teman-teman ya, dadanya itu teman-teman bisa lihat berapa harganya kan gitu. Jadi dibilang murai batu Kalimantan itu murah harganya, enggak juga teman-teman kan. Bisa cek lah tuh murai batu yang warna putih Kalimantan itu berapa harganya, puluhan juta teman-teman. Apalagi kalau misal murai batu itu prestasi dan lain sebagainya, wah harga sekata-kata gitu kan. Ya bahasa kasarnya, lu suka, gue punya barang sekian ya kan, lu mau ambil, enggak apa-apa, buat gue pegang gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi benar gitu kan, kalau dibilang murah, harga burung itu gelap gitu, nggak ada patokannya gitu. Ya bisa kita lihat juga kan, ada orang yang transaksi 300 juta, 500 juta gitu kan, banyak gitu teman-teman. Nah kembali lagi, inilah tahap-tahap pengembangannya gitu kan. Yang namanya pengembangan, kita nggak langsung karena nanti kalau teman-teman langsung gede gitu aja, nggak dari bawah, kita nggak pernah kalau saya nyebut buat diri saya itu, kita tuh nggak pernah belajar gitu, nggak belajar dalam arti nggak tahu ini cara-caranya gitu kan. Saya sering tuh, apakah ada yang ternak murai batu bangkrut? Ada teman-teman, coba cek di YouTube gitu kan. Ya karena apa? Karena kita nggak tahu, kita cuma yang lepas gitu kan, kita nggak pernah berinteraksi sama hewannya, nggak kita rawat dan kita lihat segala macam, kita cuma hanya tahu
profit. Nah, itu yang ya kalau bisa ya hal tersebut kita bisa jadikan suatu bahan pembelajaran gitu kan. Ini buat yang mau mencoba menekuni dunia ternak murai batu gitu. Lalu apakah prospeknya ternak murai batu ini akan terus teman-teman? Saya yakin pasti terus. Kenapa? Ya tadi lah, karena hobi gitu kan, hobi macem-macem kan nih. Misalnya kayak saya dulu, pertama satu nih awalnya nih teman-teman beli, ya kan, pertama beli satu itu saya jual, wah ada nih profit untungnya gitu kan. Lama-lama kan orang, wah ketemu, lama-lama kan jalan tuh, ketemu kelihatan jalannya, wah untung sekian, ya kan, beli pakan sekian, wah udah coba lagi, beli lagi tuh, ketemu, nah akhirnya inilah saya coba ternak gitu kan, ketemu. Jadi ya banyak lah orang kadang-kadang ngelihatnya, wah enak lu ya, gini. Ya tapi kan orang nggak pernah lihat prosesnya teman-teman ya. Berapa pakannya nih, itu juga kita harus kalkulasi nih. Berapa pakannya gitu kan. Lalu yang namanya makhluk hidup ini dia butuh pakan teman-teman. Beda sama kita ngerawat benda mati gitu kan. Ya benda mati aja butuh pakan, butuh pakan juga lah kita sebut ya. Contoh motor gitu kan, butuh minyak, butuh bensin, ya oli, ya perawatan dan sebagainya. Apalagi hewan yang dekat dengan kematian, sama seperti kita, makhluk bernyawa pasti mati gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan, itu kita bisa temukan ketika kita sudah jalani. Oh ternyata si A sama si B itu beda ya gitu kan. Kalau si A kendalanya seperti ini, kalau si B kendalanya seperti ini, kalau si C kendalanya seperti ini. Nah itulah kita rangkum tuh, kita rangkum. Lalu untuk tahap pengembangannya gimana nih? Ya misalnya kita live gitu sama temen kan, bikin ya semuanya lah. Ya pokoknya kalau kata orang itu sukses tuh emang pala jadi apa ya? Pala jadi kaki jadi kepala teman-teman, ya kan? Ya kan? Ya seperti itulah kira-kira. Kemarin misalnya bikin YouTube, gitu, Instagram gitu kan. Lalu Facebook, ya di mana aja lah share sebar-sebarin gitu kan. Lu nggak mau ngamen, tapi tentu ada target-targetnya gitu kan teman-teman. Kita kan seiring semakin kita pelajari kan, secara otomatis kan kita tahu tuh market pasar tuh seperti apa sih, burung-burung yang diingin itu, yang harga burung-burung bisa sampai ratusan juta tuh model tuh seperti apa sih gitu kan teman-teman. Baik teman-teman, itu saja dari kami, saya Arman. Kalau mau sharing-sharing boleh mampir-mampir di kolom komentar YouTube ini. Baik teman-teman, itu saja dari kami. Semoga ada manfaatnya video yang tadi kita jelaskan. Dan sampai ketemu di lain waktu dengan topik pembahasan yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.